Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Wow, sukacita ya. Ini bangku-bangku sudah mau penuh nih. Saya bersyukur sekali. Hampir tidak ada yang terlambat. Saya nggak tahu seberapa persen terlambat, tapi puji Tuhan begitu kita datang, mental kita masih mental 7:30 ya. Ya puji Tuhan kita pagi hari ini seberapa banyak kita yang ada. Bapak Ibu kalau melihat bangku yang kosong di depannya boleh maju kalau mau ya, supaya kita bisa lebih ngumpul lagi untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari kita boleh menghampiri Tuhan saat pagi hari ini. Kita buka hati kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, atas kesetiaan-Nya, atas penyertaan-Nya, atas pertolongan dan penghiburan-Nya yang senantiasa tersedia untuk kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah memimpin kita. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Amin. dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan kehidupan kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri Engkau untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sertai dalam ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang memenuhi di tempat ini, yang memulihkan, memberikan penghiburan bagi kami semua Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sini jemaat Tuhan. Sekali lagi saya sapa Shalom. Bersukacita pagi hari ini. Siapa yang baru pertama kali? Kita kan sudah ini yang kedua kali ini. Siapa yang baru pertama kali hari ini hadir? Oh banyak juga nih. Ya minggu lalu pada kemana? Ya puji Tuhan. Tapi kita bisa berkumpul. Coba boleh saling biasa kan saling jabat tangan, tapi ini nggak boleh. Jadi boleh lihat kiri dan kanan siapa saja sih yang hadir, depan belakang. Ada yang wajahnya baru enggak? Pria-pria, ada yang botak enggak? Ya puji Tuhan. Sebelum kita masuk pujian sesuai dengan pesan sponsor, saya akan membacakan kembali protokol kesehatan kita. Karena ini kita beribadah dalam suasana new normal, ya. Jadi normal baru yang biasanya kan nggak sejauh ini tempat duduknya, ya. Biasa kita bisa jabat tangan, bahkan pelukan, tapi ini tidak. Jadi diingatkan kembali sudah jemaat, seluruh jemaat wajib memakai masker. Coba di sini siapa yang tidak? Saya tidak pakai masker, tapi saya jaga jarak jauh-jauh nih sama Jacqueline dan Roner, ya. Oke, jadi wajib ya memakai masker. Tidak diperkenankan berjabat tangan, hanya menyapa dengan lambaian dari tempat duduk masing-masing. Halo, ya begitu ya. Lalu persembahan pertama dapat diberikan di pintu masuk. Jadi begitu Bapak Ibu naik, itu ada kotak persembahan, silakan memasukkan. Alangkah baiknya sudah disediakan dari rumah memakai amplop, ya. Lalu persembahan kedua dapat diberikan pada saat Bapak Ibu meninggalkan ruangan, boleh diberikan persembahan kedua. Jadi tidak ada yang menjalankan kolektor, ya. Lalu kalau ini pas perjamuan, Bapak Ibu jangan lupa kantong perjamuannya tanggung jawab sendiri, harus dibuang di tempat sampah masing-masing, ya. Jalur pulang, nah ini yang minggu lalu masih sedikit kacau, karena ini kan kita kedua kita belajar dari kesalahan. Jalur pulang nanti dimulai dari bangku paling depan. Jadi yang kedua, ketiga dan ke belakang tunggu dulu. Baris satu turun, itu pun turunnya jangan deketan. Jadi ada jarak 2 anak tangga per orang. Nanti dari paling depan selesai turun, baru baris kedua, baru baris ketiga. Selalu jaga jarak. Jangan lupa itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu jemaat langsung pulang, nggak ngerumpi dulu, nggak gosip alisan dulu, nggak Bapak Ibu ya. Jadi begitu pulang kita di depan jangan ngumpul juga ya, karena kita tidak enak juga, harus menjaga situasi lingkungan. Jadi begitu turun silakan langsung pulang, tidak berkerumun di depan gereja. Jangan datang telat karena ibadah kita ibadah singkat padat 1 jam saja. Ya, dan Bapak Ibu, ibadah kita sejak kemarin kita yang diam di rumah yang tidak ibadah pun sudah mulai ada rekaman-rekamannya. Bahkan sekarang kayak kita live ya, Bang. Ya kita sedang live ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk orang-orang tua seperti minggu lalu misalnya mama saya kan tidak bisa datang lagi. Orang-orang tua teman-teman rekan kita yang tidak bisa hadir diberitahu. Kalau perlu dikasih linknya via WA, ada di Facebook, ada di YouTube ya. Jadi mereka pun bisa ikut serta menikmati ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita yang berada pada saat pagi hari ini, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, betul? Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, kita mengatakan Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya.
share lewat grup, lewat WA, boleh ke Ibu Heba, nanti Ibu Heba mungkin mau share di grup family, bukan family apa tuh, grup yang Hebron kita bergabungan dengan Pedongkialan mungkin ya. Jadi kalau memang ada kesaksian bisa share di antara kita via WhatsApp ya. Oke, baik, kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, dalam minggu ini seberapa banyak sih Bapak Ibu Saudara memikirkan Tuhan? Ayo tanya diri sendiri, seberapa besar porsi kita memikirkan Tuhan? Apa minggu ini penuh dengan kita memikirkan diri kita sendiri? Kita penuh memikirkan pekerjaan kita, proyek kita, usaha mata pencaharian kita. Ya mungkin ada yang sedang menyusun skripsi dan lain-lain. Tapi tahukah Bapak Ibu, Tuhan kita, Dia selalu menaruh kita di dalam pikirannya. Kita punya Tuhan yang rindu memberkati kita. Kita punya Tuhan yang rindu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saat pagi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan, karena masih banyak gereja-gereja yang belum bisa beribadah, tapi Tuhan masih sudah memberikan kita kesempatan ini. Jangan sia-siakan itu. Fokus pada firman Tuhan. Apa yang disampaikan, jadikan itu rema dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Ya, Dia selalu mengejar kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, karena kita yang tinggalkan Dia. Tuhan selalu menyediakan tangannya yang lebar untuk memeluk kita. Begitu kita datang menghampirinya. Mari kita kasih sebuah pujian. Sungguh indah. Kasih Tuhan buat kita sungguh indah. Pengorbanan Tuhan untuk kita begitu besar. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi? Karena Tuhan senantiasa ada. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia sahabat yang setia,
syukur Tuhan untuk semua Tuhan hal yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik Tuhan Yesus, Engkau begitu indah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terimalah segala pujian penghormatan kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan, duduk diam Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Yang urapi Tuhan beliau Tuhan Yesus dengan urapan daripada roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh kembali disegarkan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kami kembali dikuatkan Tuhan iman kami Tuhan Yesus. Dan kami terus Tuhan dapat mengucap syukur Tuhan Yesus kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan waktu saat ini Tuhan untuk Engkau berbicara Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kembali kita dapat dipertemukan pagi hari ini di dalam pelataran rumah Tuhan. Walaupun situasi di Jakarta sangat tegang hari ini, apalagi kemarin mencatat rekor yang tertinggi orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, mengapa disebut COVID-19? COVID itu coronavirus disease yang muncul akhir tahun 19 bulan Desember di Wuhan. Itu sebabnya disebut COVID-19. Dan Jakarta bukan saja zona merah, udah merah badan, udah merah angus. Tapi kita bersyukur kita boleh dipertemukan saat ini dalam ibadah yang luar biasa. Kita boleh menikmati sukacita. Kita semua merindukan satu persekutuan seperti yang kita nyanyikan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab ada nilai rohani, ada nilai spiritual, ada kebutuhan jiwanya kita yang tidak terpuaskan di luar selain dalam persekutuan seperti pada saat ini. Dan itu sebabnya kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh dapat bersekutu, menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Nah, tema kita pada bulan ini adalah menyangkut peneguhan iman. Karena begitu banyak tantangan menghadapi epidemik internasional, kita sungguh tertekan sehingga jemaat Tuhan perlu diberi peneguhan, diberikan dorongan, diberikan nasihat untuk tetap kuat di dalam Tuhan, kuat dalam iman. Dan itu sebabnya kembali pagi ini kita berbicara tentang pentingnya untuk tetap berjuang. Iman itu beberapa kali Alkitab menganalogikan orang Kristen seperti olahragawan, seperti tentara, seperti petani, seperti pejuang yang selalu berjuang. Tiap hari kita berjuang. Bahkan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa musuh kita bukan manusia tapi penghulu di udara, penguasa, raja kegelapan. Kita berjuang, kita bergumul setiap hari. Dan Alkitab berkata bahwa di akhir zaman seperti 2 Timotius pasal 3 semakin sulit, keadaan semakin sulit. Dan kita telah mengalami kesulitan dengan COVID-19, tetapi akan ada hal-hal yang lebih sulit yang kita akan hadapi ke depan. Tapi bagaimana kita gunakan momentum ini untuk kita tetap mendekat, tetap menyatu, tetap intim dengan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Allah, tetaplah berjuang. Satu kalimat compulsory, satu kalimat kewajiban, harus tetaplah berjuang. Kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh masa bodoh. Sebagai orang percaya, kita tetap perlu berjuang. Berangkat dari pembacaan firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi bukan sekedar mendorong mereka karena mereka mengalami kesukaran, tapi justru Paulus di dalam penjara, dia dibelenggu dan tidak ada harapan ke depan dia akan bebas. Justru pengalaman Paulus, dia mendorong orang-orang di Filipi. Kontras, orang Filipi bebas berkeliaran, Paulus di penjara. Tapi luar biasa nasihat Paulus. Dia berkata tetap berjuang. Dan kalau kita perhatikan, jemaat Filipi adalah jemaat tertua di Eropa. Itu jemaat pertama yang dibangun dalam Perjanjian Baru. Dibangun oleh Paulus ketika dalam visitasi dan kunjungannya ke Filipi, dia berjumpa dengan seorang pengusaha kain ungu di sebuah sungai. Pengusaha ini bernama Lydia. Itu adalah embrio, cikal bakal jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang tertua. Tetapi jemaat Filipi telah melihat kuasa Tuhan. Ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa pintu engsel terbuka sehingga mereka boleh dapat bebas keluar dari dalam penjara. Banyak usaha manusia, banyak cara manusia untuk menghalangi pemberitaan Injil, tapi kuasa Tuhan tidak dapat dibendung oleh kuasa apapun, sehingga mereka boleh dapat bebas. Nah, Paulus berkata di sini, penekanan nasihat Paulus di sini dalam paragraf ini adalah tetap berjuang. Dan di dalam bahasa Yunani memakai istilah stekete. Saya senang menggunakan ini karena saya sudah mengajar 20-an tahun bahasa Yunani. Stekete. Bahasa Inggris berkata standing firm. Saudara, dalam mempertahankan iman, mengiring Tuhan, penting untuk kita standing firm. Bukan sekedar struggling, berjuang, tapi tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan ayat firman Allah ini bertema nasihat untuk hidup berjuang. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk tidak gentar sedikit pun melawan iblis. Sebab iblis berusaha melemahkan iman mereka. Iblis membisikkan kata-kata negatif. Kalau orang percaya, kalau memang ada kuasa Tuhan, kenapa Paulus di penjara? Dan itu yang diserukan oleh jemaat Filipi. Bagaimana gembala kami? Bagaimana hamba Tuhan kami? Dia tidak salah, tapi kenapa di penjara? Dan iblis berusaha untuk melemahkan orang-orang percaya. Tapi Paulus berkata, kita perlu tetap teguh di dalam Tuhan. Memang menderita, memang ada tantangan, memang banyak pergumulan, tapi sebagai orang percaya kita perlu stekete, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, nasihat perjuangan ini, nasihat kepada jemaat Filipi bukan cuma untuk mereka ribuan tahun lalu, tapi nasihat ini juga berlaku bagi kita yang sedang mempertahankan iman di zaman now, di saat ini. Dan kita tahu bahwa kita juga sedang berjuang, apalagi dalam situasi yang penuh dengan tantangan hari-hari ini. Perlu kita tetap di dalam Tuhan. Jangan dengan masalah, jangan dengan COVID, jangan dengan kelemahan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru kita semakin standing firm. Dan saya bersyukur bahwa kita boleh datang di sini, jemaat Tuhan boleh hadir begitu banyak, semua karena kerinduan untuk tetap ada di dalam Tuhan, standing firm in God. Saudara, iblis dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang siapa yang dapat diluluhnya.
untuk menelan, untuk melenyapkan, untuk membinasakan. Tetapi kita perlu tetap kuat, tetap survive dalam mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, untuk bisa tetap kuat dan tetap terus berjuang di dalam Tuhan, yang pertama kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Dalam ayat bagian A, dalam Filipi 1 ayat 27, Filipi 1 ayat 27a, di situ dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Paulus, sekali lagi ketika dia berada di dalam penjara, dalam pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13. Dan bukan itu saja, tetapi kita tahu bahwa Paulus dalam perkaranya, tuduhan orang Kristen, orang-orang Yahudi kepadanya bahwa dia mengacaukan bangsa-bangsa, itu belum ada solusinya, belum ada SP3-nya, belum jelas dia akan tetap di penjara atau dia akan dibebaskan. Tetapi perhatikan, dalam kondisi seperti itu, di tengah situasi yang serba tidak menentu itu, Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi agar tetap berdiri berpadan dengan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan adalah landasan, firman Tuhan adalah fondasi, firman Tuhan adalah tempat kita berdiri. Di dalam Matius pasal 5, kalau kamu membangun rumah, biarlah fondasi itu kuat. Dalam pasal 7, fondasi itu, dalam Matius pasal 7, fondasi itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika badai datang, angin datang, gelombang datang, air bah datang, dia tetap teguh berdiri oleh karena ada di dalam Kristus. Nah, di dalam bagian ini, dalam paragraf ini, kalau saya amati di sini, beberapa ayat ini merupakan kalimat tunggal. Cuma Lembaga Alkitab Indonesia mencoba membagi-bagi dalam beberapa ayat. Sebenarnya ini satu ayat dalam naskah asli, tapi bukan persoalan di situ. Cuma perlu berhati-hati sebab seringkali kalau dipecah-pecah bisa keluar dari konteks, keluar dari makna asalnya. Tapi yang utama di sini kita lihat bahwa walau penting untuk kita tetap berada dalam subordinatif, di dalam hal yang sejajar dengan kebenaran firman Allah. Dan kita bersyukur bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil, nasihat ini diberikan oleh Paulus untuk menguatkan jemaat. Secara khusus berpadanan dengan Injil, kata yang dipakai di sana aksios, artinya selaras, sama. Dan kita bersyukur bahwa orang yang sudah hidup dalam Injil, dia akan tetap menghidupi Injil itu, hidup dalam Injil, tetap berpegang pada Injil. Dan kita lihat bahwa orang yang tidak hidup berpadan dengan Injil adalah kebalikan, melawan Injil, melawan salib, melawan Kristus. Nah, orang yang bertentangan dengan Injil, mereka akan mementingkan diri sendiri. Mereka akan mengutamakan kehendak sendiri. Mereka akan fokus pada diri sendiri. Tapi kita bersyukur kita berada di sini karena kita mau fokus kepada Tuhan. Nah, kata kerja yang dipakai di sini politeumai dalam naskah itu, saya mencoba untuk studi kata di sini untuk mengatakan bahwa maknanya lebih mengarah kepada sebuah pola tatanan hidup yang baru, berpadanan dengan Injil. Sebagaimana gaya hidup seorang warga negara bisa dilihat dari caranya, dilihat dari busananya, dilihat dari bahasanya. Kita tahu bahwa orang percaya mempunyai gaya hidup juga sendiri, berbeda dengan orang dunia. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2, dibaharui, tidak sama seperti orang dunia. Ketika Sadrak Mesak Abednego di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 19 diberitahukan bahwa mereka akan dihukum bakar hidup, dimasukkan dalam tanur api
yang panasnya 7 kali dari api biasa. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka berkomitmen, mereka teguh dengan pendirian mereka, tidak goyah. Bagaimana kalau Tuhanmu tidak melepaskan kamu? Mereka berkata, kalau Tuhan tidak membebaskan kami akan tetap hanya percaya kepada Tuhan. Luar biasa komitmen dari ketiga orang ini. Ini yang harus menjadi keteguhan kita. Ini harus menjadi pegangan hidup kita. Yang kedua, agar kita bisa tetap berjuang dan bisa menang dalam perjuangan, kita harus berdiri teguh. Dalam ayat B, Filipi 1 ayat 27, kita telah menyinggung tadi, tapi dikatakan di sini, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Sebelum firman Allah kita mendengar pujian seperti ungkapan Daud, kemanakah aku akan pergi? Mengapa engkau akan meninggalkan rohmu? Jangan menjauhi aku. Dan kita bersyukur bahwa sebagai orang-orang percaya, hal ini sangat penting bagi kita. Kita tidak akan goyah, kita tidak mungkin menjadi bimbang, kita tidak mungkin menjadi lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang teguh, steko di dalam Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus, berdiri dalam satu Injil, satu roh, sejiwa, satu jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus kita adalah satu kesatuan. Kita boleh bersama-sama, tapi unsur kesatuan menjadi satu. Kita lihat kebersamaan harus disertai dengan kesatuan. Jemaat di Filipi diingatkan supaya mereka jangan terpecah belah. Yesus berkata, kalau satu kerajaan saling berperang, dia akan pecah. Saya bersyukur bahwa jemaat Hebron adalah jemaat yang saling peduli, saling perhatikan, saling membangun, saling menasihatkan, saling menguatkan. Dalam WA saya hanya menjadi, kita tahu bahwa di dalam satu kesatuan kita akan melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Soekarno saja mengatakan, ketika satu bangsa, jangan banyak, kasih saya 10 pemuda, kita akan bongkar dunia ini. 10 orang, tapi satu. Kita semua satu di dalam Tuhan. Ada satu doa Yesus yang sampai sekarang belum terkabulkan. Dalam dalam Yohanes 17, Yesus berkata, ut omnes unuskin. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita. Tapi orang Kristen belum satu. Orang Kristen belum menjadi kuat dalam satu kesatuan. Ketika saya belajar bersama Dirjen waktu itu, program S3, dan saya bertanya kepada Dirjen Bimas Kristen, berapa banyak gereja? Dia menyebut hampir 500. Kita minoritas, tapi terpecah-pecah. Padahal Yesus berkata, biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau dan satu. Artinya bahwa realitas bahwa doa Yesus belum terkabulkan. Tapi kita tahu bahwa pada suatu saat, di mana ketika kegemparan, kekacauan terjadi di dunia ini, Allah sedang jadikan sebagai media, sebagai alat untuk lebih mempersatukan orang-orang Kristen, lebih mendekatkan, mengintimkan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. So, kita tahu bahwa kekuatan kita adalah di dalam satu kesatuan. Kita tidak mungkin menang, bergumul, berjuang kalau kita tidak ada kesatuan. Kita saling mendoakan, kita saling membantu, kita saling menasihati, dan kita bersyukur bahwa kita boleh ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga, sehati sejiwa. Dikatakan di bagian C ayat 27, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, pada akhir dari catatan Paulus di sini dikatakan, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
Paulus mengingatkan kita untuk tetap berjuang, tetapi di dalam frame, di dalam bingkai satu kesatuan, sehati, sejiwa, berjuang untuk kemenangan. Bersatu secara totalitas, bersatu sehati, sejiwa, bersatu. Kita lihat lebih tegas, bukan cuma kita bersatu dalam soal pikiran, tapi seperasaan, sepenanggungan. Kita bersama-sama sehati, sejiwa, berjuang. Paulus pernah berkata dalam Efesus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan batiniah, perjuangan imaniah, perjuangan di dalam diri kita. Sehati, sejiwa. Ada orang bersama, banyak orang bersatu, tapi tidak sehati. Kan kita tidak bisa tahu hati orang. Paulus berkata, tidak ada yang dapat mengetahui hati orang lain. Hanya Tuhan yang tahu. Dan hati kita hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Ada orang yang kelihatannya baik, senyum, tapi belum tentu hatinya. Dapat katakan amin? Itu kan, sini banyak begitu. Jelas. Artinya begini, kita, aduh, mukanya minta ampun. Tapi begitu balik, sewot saudara. Tapi Paulus berkata, sehati, sejiwa untuk kepentingan bersama. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita, sukacita yang penuh di dalam Tuhan, kemenangan penuh di dalam Tuhan, hanya terjadi ketika kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, mengedepankan kepentingan bersama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu di dalam ayat ini dikatakan, sempurnakanlah sukacitamu, sempurnakanlah sukacita kita, hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam Filipi pasal 2 ayat 2, untuk itu sempurnakanlah sukacitaku, sukacita kita melalui kesehatian, melalui satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan dikatakan Paulus, jangan gentar. Kalau kita sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak mungkin gentar. Kalau kita sendiri, walaupun kita kuat, kalau kita berdiri sendiri, kita akan lemah, kita tidak akan maju, kita tidak mungkin menang. Tapi kita bersyukur, walaupun iblis, walaupun setan datang dengan berbagai cara, walaupun COVID-19 menakutkan, mencemaskan, tapi kita tahu bahwa dengan Tuhan, bersama Tuhan, kita melihat perbuatan Allah yang gagah perkasa. Kita adalah pemenang bersama Tuhan. Kita adalah jemaat yang luar biasa. Itu sebabnya menjadi penting bagi kita, kepada jemaat di Filipi, bahkan kepada jemaat Hebron yang ada pada saat ini, kepada orang percaya gereja Tuhan, dikatakan berdirilah teguh. Kita dinasihatkan untuk tetap berjuang, walaupun melewati tantangan hidup, kita tetap berjuang. Saya membuat wacana konsep, kan sekolah-sekolah kita mau dibuka. Saya kemudian memberitahukan kepada pimpinan-pimpinan sekolah, berhati-hati dalam membuka sekolah Alkitab. So ada daerah zona merah. Satu saja terkena virus ini, maka sekolah itu akan ditutup. Jadi pada berhati-hati. Nah, saya kemudian membuat gagasan, membuat Pentecostal online Bible School. Jadi sekolah Alkitab Pentecostal online akan dibuka. Saya mencoba memulai minggu depan dan akan ada pendaftar dari Amerika, Athena, dan di Indonesia. Jadi dasar kurikulum pengajarannya adalah seperti sekolah kita, tapi melalui online. Menurut Menteri Pendidikan, kemungkinan 2 tahun ke depan kita tidak akan bisa melaksanakan pendidikan tatap muka secara efektif, sehingga pemikiran ini perlu. So kita perlu tetap terus meningkatkan SDM warga GPDI di seluruh dunia. Dan itu sebabnya saya kemudian mencanangkan hal ini. Saya paparkan kepada rekan-rekan majelis pusat seperti ini, dan mereka menyetujui
supaya pendidikan, pengajaran, pemahaman, pengetahuan bahkan karakter Kristus menjadi bagian kita. Ini menjadi kerinduan kita. Sekali lagi, tetaplah berjuang, jangan kendor, jangan patah semangat, jangan tawar hati, tetap terus di dalam Tuhan. Apa yang kita telah lakukan sampai sekarang itu di hadapan Tuhan adalah indah. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Saya berdoa setiap pagi supaya jemaat kuat dalam Tuhan, bahkan jemaat yang berusaha, yang dalam pekerjaannya, bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati kita secara jasmani dan secara rohani. Haleluya. Satu di dalam Tuhan. Kami bersyukur bahwa kekuatan di dalam Tuhan kami nikmati, kami raih, kami peroleh karena kami satu di dalam Tuhan. Tetap berteguh kesatuan kami dan tetaplah kami dikuatkan dalam berjuang mempertahankan iman. Berkati setiap anakmu yang telah berbagian dalam memuji, mengagungkan nama Tuhan, bersekutu dalam kebenaran firman Allah. Berkati kami semua, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari berbagai penyakit. Engkau berkati anak-anakmu dalam segala usaha, berkati dalam mata pencarian, berkati dalam bisnis. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan anakmu dibuat Tuhan berhasil. Lalu kami berdoa buat anak-anakmu yang lain dimanapun mereka berada, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami semua, berkati anak-anakmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Akhirnya sudah terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian, dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.